Ya, nanti memang mau nggak mau masih nambah jam terbang. Even kita dokter jantung sekalipun setiap hari pun terus belajar case by case ya. Oke, jadi mungkin nanti kita lanjutkan lagi di kemudian hari diskusinya. Kita lanjut ke sesi kedua. Jadi sesi kedua ini menurut saya sebenarnya eh, memang ada banyak sekali kursus ACLS dan ingat ACLS ini bukan hanya nulis tapi juga skill. Jadi mungkin ini dalam tanda kutip adalah semacam refreshing ya, refreshing karena saya yakin teman-teman sudah mengikuti BLS dan ACLS terutama dokter pasti ACLS ya dan sebagian dari perawatan nurse juga akan ACLS. Jadi ini mungkin refreshing karena ini harus otomatisasi melalui skill. Jadi mungkin ini lebih ke saya akan fokus ke reasoning, kenapa begini, kenapa begitu dan sedikit apa knowledge ya sharing. Oke, jadi ini panduannya universal ya. AHA ada ada satu organisasi lagi ya yang dari European juga Resuscitation Council, tapi umumnya kita pakai AHA ya, American Heart Association untuk ACLS dan itu sudah mendunia sekali. Ingat ARES ada dua situasi sekarang. Kenapa prognosisnya? Karena beda. ARES yang di depan apa di depan di pinggir jalan ya, sama ARES yang di bed ICU ya. Kenapa? Karena kalau pasien yang di hospitalized patient, kita ada EKG monitor, nurse-nya deket, dokternya deket. Tapi kalau yang lain nggak, proses yang di out of hospital lebih jelek. Dan oleh karenanya biasanya satu decision untuk menghentikan CPR jadi lebih longgar, agresivitas kita lebih longgar. Tapi kalau memang ada harapan kita maju terus kan gitu. Tapi kalau in hospital itu kudu wajib tertangani dengan baik. Itu salah satu rantai dari survival pasien. Nah ini kalau hospitalized, early recognition, monitor EKG, makanya ACS itu OIM, oksigen, infus monitor. Itu pintu kita menyelamatkan pasien. Mata dan tangan kita itu ya tangan kita melalui infus, mata kita melalui monitor gitu ya. Jadi early recognition. Jadi saya tekankan dua profesi yang sangat berbeda, hospitalized dengan out of hospital. Yang berikutnya tentu eh, aktivasi code blue dengan rantai dari CPR itu. Yang kedua adalah out of hospital. Nah, out of hospital ini ya mungkin agak dilematis bagaimana kita ngakalinya. Ya di negara-negara maju tentu out of hospital ini udah dibantu sama masyarakat sipil di mana BLS-nya lumayan terlatih ya. Mungkin di kita mungkin hanya di daerah-daerah tertentu yang tingkat knowledge-nya agak lebih baik sehingga mereka aware. Jadi kalau BLS-nya bagus itu bridging yang baik untuk ACLS kita nakes gitu kan. Nah, key points-nya itu untuk ACLS 5 ini ya, teman-teman. 5 poin penting. Pertama, harus ada emergency response system. Kalau nggak ada udah pasti masa 6 menit golden time itu lewat pasien vegetatif, jantungnya denyut tapi pasien di ICU kelamaan paliatif. Jadi sama aja ya. Yang kedua adalah high quality CPR. Ini yang mungkin digeber nanti di kursus ACLS ya. Bagaimana kompresi yang baik, beat, rhythm dan seterusnya ya. Yang ketiga, kalau perlu devip, devip lah segera. Nah, ini mungkin terkait fasilitas logistik ya, AED dan seterusnya. Jadi mungkin agak sulit, tapi kalau di rumah sakit harusnya ini udah standarisasi. Dan yang keempat, epinefrin. Satu-satunya obat yang meningkatkan survival hanya epinefrin. Amiodaron, lidocaine itu bonus. Kalau lagi bukan waktunya epinefrin, nanti kita ada sedikit algoritmnya. Dan yang terakhir adalah eh, apa namanya penyebab-penyebab dari ARES itu harus kita ketahui. Paling sering memang ACS ya. Jadi yang paling penting adalah identifikasi. Ya tidak jarang mungkin ketika mungkin ada yang masih jam terbangnya kurang, dia bilang ini napasnya berat, ini masih sadar, padahal dia udah gasping. Itu udah code blue, sudah panggil, sudah RJP itu. Karena dengan dia napasnya satu-satu saja, dia hipoksia, sudah damage ke otak, itu udah turun prognosisnya. Jadi udah harus mulai kompresi atau setidaknya mulai mengidentifikasi nadi ada apa enggak, apa namanya napasnya cukup apa enggak, bagging dan seterusnya. Jadi intinya apa? Cek respons pasien enggak napasnya itu pasti responnya bermasalah, ya kan? Jadi kalau enggak respons, kemudian napasnya bermasalah, agonal breathing atau gasping itu udah cardiac arrest, ya. Out of hospital orang awam akan bilang dia masih napas tapi satu-satu itu udah arrest ya gitu. Jadi wanti-wanti lah ke lingkungan sekitar rekan-rekan sekalian bahwa definisi ARES adalah nggak respon napasnya satu-satu gitu ya. Boro-boro ngecek puls itu nggak penting. Nggak respon napas satu-satu. Karena separohnya seperti itu klinisnya ya. Jangan delay CPR.
Nah, cuman kemarin pas apa namanya COVID tentu bingung ya pakai apa ventilasi apa enggak kompresi aja ya. Nah, kalau kita kompresi ternyata dia nggak ares gimana? Ya ada sih memang komplikasi, tapi komplikasinya relatif aman. Dalam tanda kutip adalah biasanya nyeri dada 8% ya. Memang ada fraktur tapi 1% dan yang ekstrim itulah ototnya ada yang rusak sampai rhabdomyolysis 0,3%. Itu data dari AHA tahun 2020 ya. Itu mungkin data orang Kaukasia, tapi kalau kita orang Asia mungkin jangan lebih ringkih sih, kita nggak belum punya data ya. Tapi yang jelas seperti itu. Dan tidak ada cedera organ dalam dengan kompresi. Itu notesnya. Jadi jangan tunda. Ya kalau memang dia nggak respons ya. Tapi kalau dia respons ya jangan. Ya. Nah, kalau sudah CPR, at least compression, ingat selalu ya, apa namanya, paling tidak kita harus kompresi dulu sambil teriak minta bantuan ya. Ingat CPR itu tadi sudah datanya sebenarnya resikonya relatif rendah meskipun tetap ada ya. Start immediately begitu ada napas seperti itu dan tidak respons ya. Nah, kalau misalkan dia sendiri is okay untuk kompresi terus ya, terus sampai bantuan datang ketimbang dia gonta-ganti ventilasi maupun kompresi sekaligus karena butuh koordinasi ya. Nah, kalau buat BLS ini kan kita udah tahu ya, amankan lingkungan, call for help, habis itu dia langsung mulai, syukur-syukur nanti ada yang bantuin bawa AED. Kalau memang dia normal breathing ya posisi recovery, dia nggak respon tapi normal breathing recovery. Tapi kalau misalkan pulsnya ada tapi nggak normal ya itu yang mungkin harus dibantu dengan bantuan napas. Tapi kalau dua-duanya nggak ada ya CPR seperti di pasien lagi ARES ya kan gitu kan. Nah, ketika ada CPR ingat kita ACLS adalah satu alat ada, jadi oleh karenanya kita bisa melihat irama. Setelah kita melihat irama, prinsipnya adalah kalau dia VT atau VF shockable, David. Nah, cuman sambil nyiapin kita ngapain? Ya kita kompresi lah. Karena apa? Gimana pun juga meskipun dibilang tidak perlu nunggu kompresi untuk David, tapi dengan kita kompresi, jantung itu terperfusi lagi. Dan dengan perfusi itu meningkatkan chance untuk convert. Jadi sambil nunggu alatnya, mau nggak dikompresi? Ya. Alatnya datang pun sampai detik terakhir sebelum dipencet, kompresi terus. Ya. Begitu alatnya ready, operator si BVIP-nya ready, bilang, stop CPR. Nah, itu baru semua stop. Kalau enggak, kompresi terus. Karena itu meningkatkan chance untuk convert. Meskipun dia bilang VTVF itu balik dengan David, nggak jarang VTVF itu tidak balik dengan David. Jadi artinya apa? Ada penyebab kenapa VTVF-nya persisten. Salah satunya adalah dia iskemi kelamaan karena tidak dikompres. Ya, jadi kedalaman eh, sekitar 5 cm, jangan terlalu dahsyat ya. Avoid excessive compression lebih dari 6 cm tidak memberikan manfaat. Rate lebih cepat dari 120 kali per menit tidak memberikan manfaat. Jadi intinya 100 sampai 120 kali. Karena makin cepat rate-nya, dua kelemahannya, kurang dalam dan tidak recoil. Yaitu jadi menurunkan chance ya. Jadi better rate survival yang dengan higher chest compression fraction. Jadi di persentase dia untuk dikompresi dengan keseluruhan siklusnya itu harus lebih besar, 60 sampai 80% ya. Oke. Jadi jumlah persen waktu yang apa namanya istilahnya ini ada studi dengan pakai alat ya. Jadi dia bisa ngukur. Intinya adalah seberapa banyak sih daerah rasio kompresi versus recoilnya kurang lebih sekitar 40-50%. Jadi satu banding satu speed kompresi. Jadi waktu durasi dia kompresi dengan durasi dia recoil kurang lebih sama. Menunjukkan pentingnya recoil. Jangan sampai nggak recoil. Ya. Terus gimana dengan berkembangnya alat pakai berbagai jenis merek-merek untuk apa namanya merek-merek alat untuk pakai mesin gitu ya. Jadi kompresinya nggak capek. Ternyata satu nggak ada benefit bermakna. Jadi maksudnya masih sama-sama aja tangan kita maupun alat. Cuma mungkin emang kelebihannya kita nggak capek. Tapi penggunaan rutin itu kurang oke. Dan ingat, masang alatnya nggak mudah. Kadang bisa lebih dari 5 menit, yang mana 5 menit itu udah rusak. Ya, 5 menit itu udah rusak. Ya, itu. Oke. Nah, ingat, bagaimana kita melakukan ventilasi? Bagaimana kita melakukan? Kita melakukan ventilasi itu seperti napas tidak volume biasa. Jangan
apa namanya tuh, jangan seperti niup balon. Jadi tarik napas biasa, buang. Tarik napas biasa, buang. Kalau kita tarik napas terus, buangnya berlebihan, bisa baru trauma. Ingat ya. Itu pun juga kalau misalkan kita masih pakai mulut. Tapi kalau misalkan udah pakai bagging, kurang lebih sekitar 500 cc. Reguler. Ya. Tuh, praktis. Oke. Ya, kurang lebih satu hembusan per 6 detik. Jadi 10 kali per menit lah. Respiratory rate. Ya. Ingat tadi durasi dengan apa namanya rasionya 30/2. Oke. Nah, yang berikutnya adalah defibrilasi. Defibrilasi juga sama. Defibrilasi direkomendasikan untuk yang VTVF saja, yang lainnya enggak, ya. Dan dibilangnya pakai bifasik, cuman di situasi emergensi yang penting dosis maksimal aja kalau dia lagi VTVF ya. Kalau dia gambarannya SVT AF, ya cek puls. Kalau nggak ada nadi berarti dia PA, ya kan gitu. Prinsipnya adalah daripada shock berkali-kali, lebih baik shock sekali dosis tinggi. Makanya dibilang dosis maksimal. Ya, jangan 200 naik 200. Nggak bisa, coba. Bukan kardioversi, inilah defibrilasi. Ya. Tuh. Nah, eh, apa namanya eh, bifasik ya tadi, cuman ya rata-rata sih alat sekarang semua udah bifasik ya. Yang monofasik itu 360, yang bifasik 200. Biasanya sih rata-rata udah 200 semua. Pun bingung nih bifasik atau monofasik, pentokin aja itu udah pasti dosis maksimal. Monofasik 360 is okay. Ya. Nih, defibrillation most successful when administered as soon as possible. Jadi nggak jarang kita dapati pasien VTVF, misalnya lagi jalan gitu, jatuh, langsung dapat AED, VTF dijebret, det, dalam 1-2 menit pasti langsung bangun, langsung balik, follow comment. Ya, itu sering sekali seperti itu. Tapi kalau dia nggak jelas di jalan, bukan di rumah sakit, datang ke rumah sakit udah lama, masih VTF, dijebret, biasanya udah refraktor, dan ketika bangun dia nggak follow comment, liar, masih bingung, segala macam. Pemulihannya agak lama. Jadi menunjukkan apa? Durasi dari sejak dia VTVF sampai dia kembali itu sangat menentukan prognose. Ya. Oleh karenanya, in hospital cardiac arrest harus sekali early recognition, monitor jangan sampai nggak terpasang dibiarkan ya. Udah tahu pasiennya masalah kardiak, entah heart failure, entah VTV, aritmia, entah ACS, lepas leadnya nggak. Jadi eh, menurunkan chance pasien untuk survive, bisa gitu. Itu sebaiknya dihindari ya. Ini single shock ya, high success rate untuk shock pertama, shock berikutnya biasanya nggak sukses. Jadi kalau udah shock pertama gagal, siap-siap agak lama ya, karena biasanya VTFF itu pasti convert sekali shock. Tapi kalau VTFF nggak convert sekali shock, berarti ada underlying, itu harus dicari segera, ambil AGD, pikirkan DD-nya, kira-kira pasien ini riwayatnya apa, kemungkinan apa. Jadi kaptennya yang lain RJP, kaptennya mikir apa nih kemungkinan ini, pasiennya ada riwayat pasang ring kah, apakah ini karena elektrolit kah, atau dia ada hipotensi, hipovolemia, segala macam ya. Karena kalau enggak VTVF yang irama VTVF yang prognosisnya bagus jadi buruk karena reversible cause-nya nggak ketahuan. Ya. Terus apakah tadi saya bilang apakah perlu CPR? Prinsipnya adalah jangan tunda devip, tapi kalau devip belum ready CPR, karena gimana pun juga CPR akan meningkatkan chance devipnya sukses. Ya, ingat. Ya, kalau misalkan dia VTVF aja, itu dia dalam 1-2 menit itu dia istilahnya cardiac reserve-nya turun jauh. Di devip kadang-kadang dia bandel nggak mau balik-balik. Jadi kita CPR itu biasanya ya apa namanya eh, meningkatkan chance. Jadi sini dibilang sekitar 30 detik sampai 3 menit itu CPR bisa meningkatkan resiko, meningkatkan success rate-nya, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah eh, lakukan aja kompresi singkat sambil nunggu, gitu ya. Obat-obat gimana? Prinsipnya adalah adrenaline first, every 3 to 5 minutes. Obat-obat yang direkomendasikan di kondisi emergency hanya epinefrin, amiodaron, dan di guideline terakhirnya adalah lidocaine untuk VT juga sama ya. Tapi saya rasa yang paling ready adalah amiodaron dan epinefrin. Lidocaine bisa lidocaine untuk anestesi, yaitu satu ampul ya. Yang kita mau itu lidocaine untuk kardiak, itu biasanya ampul besar sekitar 10 mililiter ya, 10 cc. Jadi kadang-kadang nggak selalu tersedia ya. Nah, jadi kalian bisa ngotekin berapa puluh ampul itu buat nyiapin. Jadi biasanya sih yang penting epinefrin amiodaron. Ingat prinsipnya adalah epinefrin setiap 3 sampai 5 menit. Apabila memang sudah giliran epinefrin, obat lain tinggalkan. Ya. Satu-satunya obat yang meningkatkan success rate dia kembali hanyalah epinefrin dari semua data hingga saat ini. Jadi better outcomes when epinefrin is given sooner, lebih awal lebih baik. Ya.
Nah, jadi kalau obat-obatan amiodaron, vasopressin itu semua Big Nut itu even Big Nut ya yang mungkin beberapa dari kami juga kadang-kadang sering menganjurkan untuk diberikan untuk koreksi acidus metabolik tidak memperbaiki outcome. Itu mungkin karena udah terlanjur profound shock ya, shock yang sangat dalam sekali. Jadi epinephrine first kalau ini misalkan kondisi VT tentu kita akan defib ya. Terus misalkan ini udah siklus ke-10 gitu ya, dia udah terintubasi misalkan ini kan berarti VT yang membandel ya. Terus dia kita kasih amiodaron, maka kalau cycle yang berikutnya kita apa ini? Ini dia masih VT juga. Ingat, epinefrin udah lewat 3 sampai 5 menit, ini kan intervalnya sekitar 2,5 menit ya. Berarti ini epinefrin di sini kosong, kita harus epinefrin lagi dan defib. Begitu misalkan dia datang dengan PA, apa kita epinefrin lagi? Tidak, karena apa? Baru saja epinefrin 2 menit yang lalu, sehingga baru kita kosongkan dulu, kita lanjut RJP. Dan kalau dia memang ada VT-VF lagi, kita bingung nih di sini VTF. Abionaron baru 300, 150 belum nih. Kita ngasukin epinefrin atau amiodaron. Ingat, kalau sudah waktunya epinefrin, ini kan epinefrin ini selang-selang. Epinefrin, epinefrin. Nah, berarti di sini waktunya epinefrin. Jadi kalau di sini VTVF lagi, maka yang kita masukkan bukan amiodaron tapi epinefrin. Ingat, yang memperbaiki prognosis adalah epinefrin bukan amiodaron. Ya. Jadi, bagaimana biar kita tidak lupa? Always take notes. Timnya selalu 5 orang. 2 RJP, 1 RW, satu kapten, satu pencatat. Kalau pencatatnya kurang baik, kaptennya juga salah ambil decision. Jadi selalu ambil catatan teamwork. Gitu ya. Dengan begitu, insya Allah pasien tertangani dengan lebih baik. Yang berikutnya adalah jangan lupa kita ingat memulai, jangan lupa untuk ingat berhenti. Karena nggak mungkin kita lanjut terus. Ya, yang pertama tentu ya kita lihat situasi sosial pasien juga. Tapi ingat juga kondisi kematian, tanda-tanda mati yang sudah pasti. Ya, kalau sudah rigor mortis tentu jangan di RJP. Kalau sudah kaku dan dingin, mah itu jangan sampai di RJP karena memberikan cedera yang nggak perlu. Ya. Tapi kalau misalkan dia sudah di RJP, apa yang kita stop pertama? Dia tipe yang out of hospital atau in hospital? Ada witnessnya nggak? Kalau ada witnessnya dan ini baru 1 menit, prognosisnya bagus, genjot terus. Mungkin kita bisa effort lebih lama, setengah jam, 45 menit, 1 jam bahkan. Tapi kalau out of hospital, ya tentu kita lihat tanda-tanda mati batang otak, kita lihat tanda kematian pasti, ya kita akan lihat. Jadi arrest not witness, nah harus hati. Terus yang kedua, tidak ada sirkulasi spontan sebelum datang. Tidak ada shock yang diberikan sama sekali dari sejak dia ditemukan tidak sadarkan diri. 3 hal ini menandakan bahwa sebaiknya pasien sudah nggak usah di RJP lama-lama karena prognosisnya sudah hampir tidak ada. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menghentikan, apalagi terutama yang mungkin jarang berhadapan dengan CPR ya. Kadang-kadang bingung gimana ya kita menghentikan dasarnya apa ya. AHA memberikan panduan seperti ini. Kalau memang dari awal sudah nggak ada witnessnya, udah nggak tahu nih gimana kondisi batang otaknya, mungkin kita sehari-hari kita lihat pupilnya, kita lihat riwayatnya segala macam. Cuman secara legal sebenarnya kita melihat prognosis dia berdasarkan apakah ada pertolongan di awal dia tidak sadarkan diri. Kalau ada, insya Allah chance-nya baik. Tapi kalau tidak ada, apalagi nggak ada yang lihat, biasanya kurang baik. Jadi kalau misalkan ada ketiga syarat ini, silakan di stop. Bila tidak ada, ya misalnya tidak lengkap tiga-tiganya, boleh dilanjutkan atau sampai memang ada tanda kematian yang pasti. Ini kalau ACLS ya, tidak ada bystander, tidak ada observer yang witness, tidak ada shock, tidak, udah berarti ini udah kurang baik ya, bisa di stop. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena sekali lagi ACLS itu adalah skill, bukan bukan murni knowledge. Cuman di sini saya mungkin membahas membedah sedikit guideline-nya supaya kita tahu reasoningnya ya. Jadi nanti pada saat mengerjakan kita tahu variasi-variasi di lapangan. Prinsipnya adalah apa? Early recognition, proper CPR, high quality CPR, panggil kodlu, dan habis itu rantai rantai penanganannya akan berlanjut. Dan jangan lupa setelah ROSC, kalau nggak salah nanti ada Mas Sugi yang akan melanjutkan ya pada hari ini mengenai post cardiac arrest care itu juga sama pentingnya karena apa? Sudah survive bisa aja VTVF lagi. Jadi selalu pertahankan kondisi pasien dari sejak dia ares sampai dia pulang rawat dengan baik. Dan ingat jangan hanya memulai tapi harus tahu kapan harus
Mungkin itu. Oke, mungkin itu eh, Mas Imam, sebagai aku moderator, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Wah, materi kedua sudah selesai. Kita buka lagi untuk sesi tanya jawab. Oh, ini ada sambil nanti menunggu pertanyaan untuk materi yang kedua, ini ada